Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Banten Podcast yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka bincang-bincang santri salafiyah. Dalam kesempatan pertemuan hari ini insya Allah kita akan mengangkat tema murtad yang akan disampaikan dan sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Nuh Suhari, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittihad Kampung Cirumpak, Desa Cirumpak, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Selamat datang Pak Kiai Muhammad Nuh. Selamat. Bagaimana kabarnya dalam kesempatan hari ini? Alhamdulillahirabbil Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan, sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan hari ini Pak Kiai Muhammad Nuh kita akan mengangkat tema tentang murtad yang lagi memang trending zaman sekarang ya, pergeseran nilai akidah manusia sudah mulai bergeser. Silakan Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala dawam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Banten Podcast yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati. Iman adalah tasdikun bil qalbi, keyakinan hati, keteguhan, kemantapan hati yang bersifatnya tentu ini bersifat abstrak yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Namun keimanan itu sendiri bisa tercerminkan melalui anggota, melalui amal kita, aktivitas kita yang biasa disebut ibadah. Iman ini merupakan suatu nikmat yang sangat luar biasa, yang paling istimewa dari sekian banyak nikmat. Pada dasarnya iman ini adalah fitrah setiap manusia yang Allah berikan sejak di alam arwah ketika dikatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, apakah kalian mengakui akan kerobanku, ketuhananku? Apakah kalian mengakui atas kerobanku? Seraya manusia itu pada menjawab bala syahidna. Kami mengakui, kami meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan kami, pencipta kami yang murabbi. Namun pada begitu manusia sudah berada di alam asbah atau alam fisik, manusia ini dihadapkan kepada dua pilihan, antara satu, meneruskan atau menepati janji ikrar yang dulu pernah diucapkan pada alam arwah tadi sehingga disebut manusia mukmin, atau meninggalkan, mengingkari apa yang sudah diikrarkan sehingga disebut manusia kafir atau murtad. Maka penting bagi kita untuk menjaga nikmat yang paling istimewa tersebut, karena dengan nikmat iman kebahagiaan dunia dan akhirat akan bisa diperoleh atau didapat. Maka penting bagi kita untuk menjaga kenikmatan iman Islam dengan mengetahui hal-hal apa saja yang bisa memutuskan atau menghilangkan fitrah kita sebagai manusia yang beriman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tema kita hari ini Pak Kiai Muhammad Nuh, murtad. Apa sih pengertian murtad itu sebetulnya? Jadi murtad itu kan kalau dari segi logat ya, segi etimologi, murtad itu kata sifat yang diambil dari kata riddah. Oh iya. Jadi riddah itu dalam segi bahasa artinya kembali. Jadi kalau bahasa Jawa mungkin bebalik. Bebalik.
Jadi murtad itu kalau secara lugot itu ya orang yang kembali atau orang yang berbalik ya. Baik itu kembali dari pasar atau dari apalah secara lugot. Kemudian adapun kata murtad dalam perspektif syariat, yaitu murtad itu adalah orang yang sudah memutuskan atau menghilangkan keislaman, keimanan dirinya dengan hal-hal yang bisa menghilangkan keislaman, keimanan tersebut. Atau dalam singkatnya orang yang sudah keluar dari agama Islam yang dulu pernah dianutnya, pindah ke agama lain atau mungkin tidak beragama sama sekali. Bahkan ada yang mendefinisikan murtad itu adalah orang yang menolak syariat Islam. Raddun berarti diambil katanya ya. Dari kata raddun, menolak. Menolak syariat Islam yang bersifatnya dasar. Maklumun minad dini bid-darurah. Yang bersifatnya dasar, bersifat prinsip seperti sholat, zakat atau puasa. Dan ini definisi ini pernah dijadikan dasar atas tindakan Khalifah Abu Bakar yang memerangi satu golongan yang menolak untuk memberikan zakat. Dengan dasar itu sahabat Abu Bakar membuat pergerakan untuk memerangi golongan-golongan yang ingkar dalam hal ini zakat. Kira-kira begitu. Jadi kemudian Pak Keno, berarti hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kiai, bahwasanya ada beberapa alam yang dilewati manusia. Yang pertama adalah alamul arwah. Di dalam alamul arwah ini semua mengakui akan keesaan, ketauhidan, ketunggalan Allah. Betul. Tetapi kemudian seiring waktu berjalan, dari alam arwah kemudian menuju ke alam rahim, kemudian ke alam dunia kita sekarang ini, tentunya ini merupakan sebuah ujian yang Allah berikan kepada setiap kita sebagai manusia. Apakah karena lingkungan, karena pergaulan, sehingga orang kemudian mengingkari apa yang pernah dibaiatkan dulu ketika di alam arwah. Kira-kira hukumannya seperti apa sih orang yang murtad itu? Hukuman orang yang murtad itu hukumannya seperti orang yang mengingkari janji ya Kiai. Iya. Seperti mengingkari janji, bahkan murtad ini termasuk afhasyu anwa'il kufri. Iya. Kufur paling jelek, paling kalau secara tabiat yang salimah itu murtad ini sama sekali ditolak ya. Jadi hukum murtad itu tentu termasuk salah satu dosa besar, dan bahkan jika sampai mati dia tidak kembali lagi kepada Islam, bisa khaliduna finnar, bisa selamanya di neraka. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Baqarah 217, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika hum ashabun nar wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa di antara kalian, baik itu laki-laki atau perempuan, melakukan kemurtadan, yaitu kembali menolak agama atau syariat Islam, maksudnya keluar dari keyakinan Islam, sehingga kemudian dia mati dalam kemurtadannya, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dilebur seluruh amalnya, dihapus seluruh amalnya, baik itu di dunia wal akhirah, begitu pula di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan ancaman dari Allah ketika kembali kepada akhirat, kembali kepada Allah, mereka akan ditempatkan di neraka, bahkan hum fiha khalidun, selamanya akan ditempatkan di neraka, berabad-abad selamanya ya. Nah kemudian Pak Kiai Muhammad Noh, ketika kita bicara tentang murtad, seperti kemudian situasi zaman sekarang,
Seperti apa sih contoh-contoh murtad tersebut? Kalau kita berbicara contoh, kalau kita berbicara contoh tentu banyak sekali ya, Kiai. Banyak sekali. Jadi murtad itu kita bisa kategorikan dalam 3 kategori. Satu yaitu murtad bil i'tiqad. Yang kedua murtad bil fi'li, atau yang ketiga murtad bil qaul. Satu yaitu murtad dengan pertekadan. I'tikad hati. I'tikad hati, keyakinan hati. Yang dulu misalkan si Zaid ini, si orang ini dia meyakini akan keesaan Allah, meyakini akan kenubuatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian dia ingkar, dia tidak lagi meyakini hal tersebut, tidak ada pengakuan kembali, maka itu bisa dikatakan murtad bil i'tiqad. Atau ingkar dalam hati walaupun dia tidak berbicara, ingkar dalam hati tentang hukum-hukum yang sudah ditetapkan secara syariat, secara permanen, yang bersifat prinsip yang tadi, seperti sholat yang 5 waktu. Dia ingkar, dia tidak mengakui atas kewajiban sholat duhur, asar atau yang lainnya. Itu sudah masuk kategori murtad bil i'tiqad. Yang kedua yaitu murtad bil fi'li. Murtad dengan sabab perbuatan. Murtad bil fi'li ini banyak juga contohnya. Murtad bil fi'li itu seperti halnya kita misalkan sujud kepada pohon, atau pokoknya sujud kepada selain Allah. Bahkan sujud kepada nabi pun itu tidak diperbolehkan, bahkan bisa menjadi murtad. Apalagi kepada makhluk-makhluk yang lain. Tapi ada loh kalimat hadis Pak Kiai Muhammad, saya potong punten, mohon maaf. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saja tidak diharamkan seseorang sujud kepada manusia yang lain, maka aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ini maksudnya bagaimana? Itu kan udah jelas ya. Kalau saja tidak diharamkan. Berarti itu sebetulnya kalau sujud haram. Secara mafhum itu kan emang begitu. Berarti sujud kepada selain Allah itu haram dan bisa menyebabkan pada kemurtadan. Bahkan khusus dalam masalah sujud Pak Kiai ya. Khusus dalam masalah sujud ini, dia apakah dia sujud itu dengan disertai istiza, dengan disertai pertekadan bahwa yang disujudi ini emang hak untuk disujud, disembah gitu ya, atau tidak, itu udah otomatis. Maksudnya dengan melakukan sujud kepada selain Allah itu, apakah hatinya dia tetap beriman kepada Allah atau tidak, dia sudah keluar. Atau mungkin hadis tersebut tadi mungkin Pak Kiai Muhammad Nuh, ku saking wajibnya taat seorang istri kepada seorang suami mungkin sehingga dikatakan kalau saja tidak diharamkan, mungkin telah aku perintahkan sujud seorang istri kepada seorang suami. Berarti mungkin kategori saking wajibnya taat mungkin. Sehingga kalaupun itu harusnya sujud kepada sang suaminya. Nah kemudian yang selanjutnya seperti murtad lisan tuh, seperti apa Pak Kiai? Murtad bil qaul atau murtad lisan itu yang bisa keluar keislamannya itu dengan ucapan, dengan seperti mengejek, mengolok-olok Al-Qur'an, mengejek sesuatu atau orang-orang yang sedang melakukan ibadah. Contoh seperti begini Pak Kiai mungkin. Ada orang lagi sholat, itu ngapain tikar jelek dicium-cium, padahal dia lagi sholat kan? Berarti orang yang mengatakan itu pun termasuk kepada murtad bil lisan, karena mengolok-olok syariat yang sedang dikerjakan. Nah sementara Pak Kiai Muhammad Nuh punten, ketika bicara mengolok-olok ini hampir rata zaman sekarang. Orang karena bebasnya media sosial dan sebagainya,
ketika orang melakukan ibadah dengan dilakukan hal-hal yang bermacam-macam, kemudian timbul olok-olokan orang pakai sorban begini, orang pakai kopiah begini, orang pakai peci begini. Kenapa sih dia pakai peci? Oh, karena takut kelihatan botaknya atau apalah. Kira-kira itu masuk nggak ke dalam kategori itu? Jadi yang kita golongkan tadi ya, yang apa, sebab murtad yang 3 macam tadi itu, baik itu murtad bil i'tiqad, bil qaul atau bil fi'li, itu harus bisanya 3 perkara ini bisa menjadikan murtad itu apabila satu disertai dengan inad, disertai dengan rasa ingkar. Kalau anu mah angas lah bahasa Jawa nih. Iya, angas, ya. ingkar. Yang kedua, apabila hal tersebut, 3 perkara tersebut dilakukan dengan disertai istihza, mengolok-olok, menyepelekan. Iya. Menyepelekan atau menganggap remeh. Atau yang ketiga itu bila mana disertai dengan i'tiqad, dengan pertekadan keyakinan dia. Jadi apabila 3 perkara ini, salah satu 3 perkara ini dilakukan oleh seseorang dengan disertai baik itu angas, mengolok-olok, meremehkan, ataupun emang dia keyakinannya seperti itu, maka itu bisa menjadikan masuk kepada kategori murtad. Iya. Apabila tidak, tentu tidak. Ya, makanya sering kita jaga juga ke anak-anak muda kita kebanyakan ya, sambil bahasa-bahasa ejekan dan sebagainya. Ini memang patut diberikan pengarahan. Benar. Itu kenapa sih orang pakai jilbab itu? Oh, itu bukan saking taatnya. Kenapa? Nutupin ketombeknya. Itu kira-kira masuk kepada mengolok-olok syariat ya kalau begitu. Jadi setiap hal yang melakukan perolokan kepada syariat, itu berarti Pak Kiai masuk kepada kategori murtad bil qauli. Karena mengingkari daripada syariat yang telah ditentukan. Nah, kemudian Pak Kiai, fenomena sekarang yang terjadi, apa sih latar belakang kok banyak orang yang pindah-pindah agama? Latar belakangnya apa sebetulnya yang terjadi di saat zaman sekarang ini? Sebenarnya ini perspektif saya ya. Semua kesalahan itu terjadi atas kebodohan. Ya. Baik itu bodoh dalam hal apapun, kesalahan dalam hal apapun, itu sumbernya itu dari kebodohan. Jadi fenomena yang terjadi sekarang, misalkan banyak yang pindah-pindah agama, yaitu pada dasarnya dia kurang begitu mengenal akan agamanya, yang baik itu secara pencerahan, penjelasan, atau mungkin dia kurang tepat menerima penjelasan dari orang yang salah mungkin. Iya, dari orang yang salah. Yang sering dikomentarkan dalam kitab-kitab klasik itu, yaitu salah satu yang menjadi salah satu faktor seorang itu pindah agama itu, yaitu kurangnya pendekatan kepada Allah, kurangnya ibadah, kurangnya taqarrub ilallah. Tapi ada hadis Pak Kiai, punten saya potong lagi ya. Kadal fakru kufrun. Betul. Bahwa kefakiran itu akan mendekatkan kepada orang menjadi kafir. Ketika dia fakir, kekurangan ekonomi, ketika dia kekurangan kehidupan, kebutuhan kehidupannya dia kurang, maka dia bisa mendekat kepada kekufuran. Maksudnya bagaimana tuh Pak Kiai? Jadi ini hadis kadal fakru ayakuna kufron. Banyak perspektif ahli tafsir hadis menerangkan tentang kata fakir di situ. Kata fakir di situ ada yang memaknai fakir secara hakiki, kayak misalkan mohon maaf, hidup dalam garis miskin, susah, menderita. Emang itu segi ekonomi itu juga bisa ya mendorong orang untuk jadi kafir. Bisa. Makanya kalau kita berbicara kefakiran itu banyak faktor yang harus. Iya. Yang kedua ada yang ada yang mengatakan fakir di situ yaitu tentang ilmu, kosong dalam hal ilmu. Dia nggak punya dasar. Iya, yang disampaikan tadi kebodohan itu. Itu. Ya. Makanya pentingnya kita sebagai khususnya para kiai, para ustadz itu, yaitu pentingnya
terus-terusan memberikan pencerahan melalui apapun, melalui pengajian di majelis-majelis, tablik dakwah ceramah mungkin Pak Kiai ya. Artinya mulai seperti ini. Atau seperti obrolan kita pada kesempatan kali ini. Iya. Nah, memang merupakan sebuah fenomena juga Pak Kiai ya. Memang hal yang paling mendasar adalah tentang keilmuan. Lalu pensikapannya bagaimana, caranya bagaimana agar orang terhindar dari kemurtadan? Caranya bagaimana kira-kira Pak Kiai? Caranya ya karena rata-rata orang itu terjerumus dalam keridahan itu, rata-rata karena kebodohan, disangkanya dia tetap keislamannya, padahal indallah. Ya. Padahal indallah dia sudah keluar dari Islam, wa naudzubillah. Amin. Alhamdulillah. Karena apa? Faktornya itu, faktor utamanya itu kebodohan. Jadi caranya ya tidak mau, harus belajar, mendekati ulama, mendekati kiai-kiai, ustadz-ustadz, agar mendapatkan pendidikan atau apa ya, istilahnya pencerahan dalam hal-hal yang tentunya bersifat prinsip, hal keimanan. Ya memang kadang-kadang tantangan hidup juga ya. Ada mohon maaf ketika bicara tentang masyarakat pada umumnya adalah kejadian hidup yang dialami Pak Keno. Kadang-kadang berpikir begini, kok saya rajin ibadah tapi rezekinya seret ya. Iya. Tapi si Anu kok nggak pernah ibadah tapi lancar, apa saya libur aja ibadahnya dulu 2 tahun. Kan kira-kira begitu kan. Iya. Padahal itu sebuah adalah ujian. Apapun yang kita hadapi kan ujian kira-kira. Jadi faktor utama yang menjadi orang murtad, orang kembali kepada jalan yang tidak baik, menolak mengingkari ajaran yang sudah dia anut pada awalnya, tentunya ada faktor keilmuan. Kemudian yang kedua juga mungkin lingkungan Pak Kiai Noh ya. Nah kemudian ada seseorang nih, dia dulu mukmin muslim, kemudian karena pengaruh duniawi, pengaruh pergaulan, lingkungan, dia kemudian terseret masuk menjadi keluar dari Islam, atau bahasa agama kita kan murtad tentunya, jadi kafir lah. Kemudian bagaimana ibadah yang dia kerjakan yang masa lalu Pak Kiai? Seperti yang disampaikan ayat tadi, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang-orang murtad itu habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Di dunia dia dihapus, dilebur seluruh amalnya. Ini konsekuensi hukum murtad yang terjadi, yang berlaku dilaksanakan di dunia. Salah satunya itu konsekuensi yang berlaku di dunia itu, yaitu tidak boleh kita beri warisan. Putus semuanya. Putus warisan, bahkan tabinu zaujatuhu, secara otomatis istrinya juga terceraikan, dan masih banyak lagi hukum-hukum yang lainnya. Terus jadi perihal ibadah ya, berkaitan dengan ibadah yang dulu pernah dilaksanakan sebelum murtad, tentu habitat a'maluhum, amalnya jadi kosong. Di dunia dia tidak mendapatkan apa-apa, di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi bagaimana begini Pak Kiai contohnya? Ada seseorang nih muslim, dia mampu, kemudian dia berangkat haji dan umroh. Setelah pulang haji dan umroh tidak menutup kemungkinan loh, karena namanya juga iman itu tergantung sama ke izin Allah juga, kekuatan seseorang itu. Kemudian setelah dia pulang haji, udah umroh, udah haji, naudzubillah dia murtad. Kemudian 5 tahun kemudian dia masuk Islam lagi. Kira-kira ibadahnya harus dikodok lagi nggak haji dan umrohnya? Kalau ini berarti, kalau haji dan umroh tentu tidak. Tidak dikodok lagi. Tentu tidak. Kalau yang harus dikodok itu yaitu ibadah-ibadah yang dia tinggal, yang tidak dilaksanakan, seperti sholat atau yang dilaksanakan dalam fase kemurtadan. Dalam rentan waktu kemurtadan, waktu dikala dia murtad itu harus dikodok selain haji dan umroh. Seperti sholat, puasa, zakat, itu harus diulang kembali. Tapi haji dan umroh tidak harus. Nah kemudian Pak Kiai Muhammadu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya muliakan, bagaimanakah ciri-ciri orang yang murtad tentunya?
ada ciri-cirinya. Sebagaimana disampaikan di awal bahwa iman itu bersifat abstrak dan cirinya itu bisa terlihat dari secara fisik, amal, ibadah. Murtad pun seperti itu. Murtad itu dia kadang bersifat abstrak, cuman bisa terlihat tergambar dari perilaku. Ciri-cirinya ya seperti yang disebutkan tadi. Misalkan dia itu mengingkari kenabian. Misalkan ada temannya bilang Muhammadur Rasulullah, dia ingkar, tidak, bukan Muhammad itu bukan Rasulullah. Atau dia itu berbicara misalkan agama Yahudi itu lebih bagus misalkan ya, daripada agama Islam misalkan. Itu ya ciri-cirinya. Atau dalam pekerjaan itu seperti dia sujud ke pohon atau melakukan hal-hal yang bentuknya ibadah harusnya kepada Allah, tapi kemudian bergeser kepada selain Allah. Seperti itu. Bagaimana kalau hukumnya orang lagi zaman sekarang mengkafir-kafirkan sesama mukmin? Apa itu masuk kategori murtad? Ada sebuah hadis Rasulullah SAW kalau tidak salah, bila mana seseorang muslim mengatakan kafir kepada muslim yang lain, maka hakikatnya dia sendiri yang sudah kafir. Apa betul demikian Pak Kiai? Jadi memang ada keterangan hadis seperti itu. Cuman penerangan para ulama hadis tentang seseorang yang mengatakan kafir kepada orang muslim itu tidak serta-merta disebut kafir selama dia tidak melakukan atau tidak menganggap, misalkan misalkan saya atau Jahid berkata kafir kepada Umar. Sementara Umar ini sejak lahir di KTP juga Islam. Salatnya rajin, ibadahnya rajin, muamalahnya rajin, amalannya banyak lah. Iya. Misalkan kata Jahid, kamu Umar kafir, kamu kafir misalkan. Jika si Jahid ini dengan bermaksud mengatakan kafir kepada Umar ini, dia bermaksud bahwa apa yang dilaksanakan oleh Umar, sholat segala macam itu hal kekufuran, maka dia otomatis jadi kafir. Si Umar. Atau agama yang dianut Umar ini adalah agama kekufuran, maka Jahid ini otomatis menjadi kafir. Iya. Tapi apabila tidak berniat demikian, tekadnya tidak, cuma di mulut emosi atau apalah. Iya. Itu belum masuk kategori. Ulama lebih cari aman, karena memang dari zaman dulu mufti-mufti Islam itu sangat-sangat hati-hati dalam memutuskan bahwa ini apa murtad apa tidak, apa kafir apa tidak. Karena ranah keimanan itu sangat sulit, abstrak. Yang kita bahas dari awal itu seperti misalkan murtad bil fi'il, bil qaul, bil lisan, itu hanya berlaku hukum dunia. Artinya hukum untuk sesama kita. Adapun indallah ya wallah alam. Hak Allah. Karena iman ini tidak hanya berkaitan dengan hak kita, yang lebih mengetahui itu yaitu tentang keimanan kita. Bahkan kita sendiri tidak tahu tentang hakikat keimanan kita. Karena hakikat keimanan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat rumit, sangat-sangat abstrak. Maka ulama lebih memilih jalur aman. Maka jika ada yang menanyakan si A ini kafir atau murtad apa tidak, ulama lebih berhati-hati dalam mengawasi. Iya betul. Nah kemudian Pak Kiai, berarti kalau begitu kesimpulannya adalah ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan yang dialami dalam kehidupan ini, ada bentuk sebuah kewaspadaan, kehati-hatian. Yang pertama tentunya kalau boleh saya katakan, manusia ini kan lahirnya sama semua, dalam fitrah yang sama. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua juga dijadikan suci oleh Allah. Yang merubah itu adalah kehidupan yang dialami di dunia ini tentunya. Nah untuk itu ada hal-hal tertentu, kiat-kiat tertentu, bagaimana caranya agar kita kemudian terjaga dari hal-hal yang tidak baik tersebut. Maka kuncinya seperti apa tuh Pak Kiai?
kuncinya yaitu mau tidak mau harus taqarrub ilallah dengan melaksanakan berbagai macam ibadah yang dia mampu saja lah. Iya. Paling penting Kalau ya, memang ibadah tidak dipaksa kan. Iya. Wa'budullah mastata'tum katanya begitu ya. iya. Tentu ya. Tentu yang wajib-wajib itu yang pokok itu, yang Iya. pokok itu yang wajib-wajib. Ya, kalau yang sunnah kalau belum ini Dilaksanakan. Itu, ya, kira-kira itu seperti itu untuk menjaga kefitrahan kita sebagai seorang mukmin. Oke, terima kasih Pak Kiai Muhammad Nusuhari, Sama-sama. sahabat Banten Podcast dimanapun Anda berada. Hari ini kita sudah sedikit membahas tentang murtad. Murtad secara pengertian adalah menolak keyakinan syariat yang telah ditetapkan, kemudian juga kembali kepada hal-hal yang tidak fitrah, karena hakikatnya manusia dijadikan oleh Allah sebagai fitrah suci dalam hal yang kejadian yang sama. Yang merubah adalah lingkungan, pergaulan, kehidupan. Maka kesimpulan terakhir bagaimana Pak Kiai? Silakan. Kesimpulannya adalah kita harus bersyukur kita dilahirkan dari ibu yang mukminah, dari keluarga yang mukmin, kita dilahirkan sebagai seorang yang mukmin. Maka kita ungkapkan rasa syukur kita ini dengan cara terus menjaga, memelihara keimanan kita dengan melaksanakan taqarrub ilallah, memperbanyak ibadah, karena dengan banyak ibadah iman akan menjadi kokoh, sehingga mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian sahabat Banten Podcast yang berbahagia. Demikian pertemuan kita, bincang-bincang santai salafiyah tentang murtad. Semoga anak cucu kita semua Allah jaga. Amin. Iman kita tetap kita jaga sampai ajal menjemput kita. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.